Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika. Pada chapter 14 atau video ke-14, kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada materi gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama. Suatu objek diam di posisi R sama dengan 3I ditambah 4C ditambah 2K dalam satuan meter. Ini adalah posisi pada waktu diam Maka dengan demikian objek kemudian mengalami percepatan sebesar A sama dengan 1I ditambah 1,5 TJ dalam satuan meter per sekon kuadrat, T dalam sekon. Tentukan posisi objek setelah dipercepat 2 sekon Maka dengan demikian posisi awalnya ini adalah R0 3I ditambah 4C ditambah dengan 2K dalam satuan meter. Percepatan yang ada adalah 1I ditambah 1,5T dikalikan dengan C meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah posisi R pada waktu 2 sekon. Maka dengan demikian persamaan kecepatannya Kita lihat di sini A menuju ke R harus melewati kecepatan. Maka dengan demikian V persamaan V sama dengan A integral A dt. Maka ini diintegral terlebih dahulu Maka dengan demikian V sama dengan integral dari 1I ditambah 3/2 TJ dikalikan dengan dt Maka ini menjadi T diintegral T pangkat 0 menjadi pangkat 1 1/1 adalah 1, maka T pangkat 1 atau T. Maka ini menjadi T pangkat 2. Maka T pangkat 2 setengah menjadi 3/4 kan itu. Maka TI ditambah dengan 3/4 T kuadrat J ditambah dengan C. Itu yang diinginkan pada persamaan kecepatan sembarang waktunya. Kita lihat V0-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 0. Dimasukkan ini 0, 0, maka ini 0, hasil C sama dengan 0. Maka persamaan kecepatan sembarang waktu adalah TI ditambah 3/4 T kuadrat J. Karena ini C-nya sudah menghasilkan 0. Ini adalah salah satu metode untuk mengetahui bahwa posisinya diam maka V0 T sama dengan 0. Sekarang kita lihat persamaan posisi pada objek. Ini sudah ketemu persamaan kecepatan sembarang waktu. Maka R posisinya sama dengan R0 ditambah integral V dt karena R0-nya sudah ada di sini Maka dengan demikian jadi posisi pada sembarang waktu itu adalah jumlah dari 3I ditambah 4C ditambah 2K ditambah integral dari persamaan kecepatan sembarang waktu. Maka dengan demikian ini menjadi setengah T kuadrat kan itu. Ini 1 ditambah 1, 2 setengah T kuadrat. Maka ini sepertiga T pangkat 3 sepertiga. Maka dengan menjadi 1/12 kan itu Nah betul Maka dengan demikian 3I ditambah 4C ditambah 2K ditambah setengah T kuadrat I ditambah dengan 3/12 T
T pangkat 3C disamakan faktor satuannya. Maka dengan demikian ya, yang I ditambah 3 ya, maka setengah T kuadrat ditambah 3 dikalikan vektor I ditambah ini yang C 3/12 ya, T pangkat 3 ditambah dengan 4, maka 2K berdiri sendiri. Itu yang diinginkan ya. Maka pada waktu posisi pada waktu 2 sekon adalah setengah dikalikan 2 kuadrat ya, ditambah dengan 3 ya. Ini adalah 4, maka 2 menjadi 5I ya. Ini adalah 5I. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 24. 24 bagi 12 2, maka 6I ya. Ya, 2 ditambah 4 6I ditambah dengan 2K. Maka persamaan posisi pada waktu 2 sekon adalah 5I ditambah dengan 6C ditambah dengan 2K. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1 ya, menggunakan integral semuanya. Karena apa? Yang diketahui adalah percepatan menuju posisinya, maka melewati kecepatan, maka dinaikkan pangkatnya. Tetapi kalau dari R menuju ke A, diturunkan pangkatnya atau diturunkan ya. Itu pada soal nomor 1 demikian. Sekarang kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah pesawat udara dilengkapi alat pendaratan darurat di Bandara Los Angeles dengan mendorong roda pesawat tegak lurus dengan arah gerak pesawatnya. Gaya yang bekerja untuk menghentikan pesawat berasal dari gesekan roda dan penahan dorongan dari mesin pesawat. Gaya horizontal dapat dimodelkan dengan persamaan FH ya. Horizontal FH, gaya horizontal sama dengan negatif V0 ditambah BT ya. Dengan persyaratan sejak pesawat pada T sama dengan 0 sampai berhenti T sama dengan TS ya, dimana F0-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0. Asumsinya bahwa massa pesawat adalah M. Dalam perhitungan di bawah ini nyatakan jawaban kamu dengan variabel yang diketahui dari F0, B, T, dan M. Pertanyaan pertama, tentukan komponen kecepatan horizontal ketika pesawat pertama kali menyentuh landasan pada waktu T sama dengan 0 ya. Berapakah jauh pesawat bergerak di atas lintasan sebelum berhenti? Kita lihat ya, gaya horizontalnya FH sama dengan negatif M0 ditambah dengan BT ya. Kemudian T pada waktu 0 ya, maka pada waktu T sama dengan TS, V0-nya, F0-nya lebih besar dari 0, B lebih besar daripada 0 ya. M adalah massa pesawatnya, B adalah konstantanya. Semua perhitungan nyatakan dalam besaran F0, B, T, dan M. Sekarang kita lihat cara mengerjakan soal nomor A. Komponen horizontal pada pesawat ya. Pertama kali menyentuh landasan pada T sama dengan 0. Hukum Newton kedua ya, bahwa F atau gaya horizontal sama dengan negatif F0 ditambah dengan BT ya. F-nya FH sama dengan MA. Maka MA sama dengan F sama dengan negatif F0 ditambah BT. Maka dengan demikian A-nya sama dengan negatif F0 ditambah dengan BT dibagi dengan M. Yang dicari kecepatan. Maka kalau yang diketahui percepatan adalah diintegral kan itu. Ya, seperti itu. Maka kita samakan penyebutnya juga boleh dipisahkan. Maka A sama dengan negatif F0 dibagi M ditambah BT dibagi dengan M. Maka dengan demikian integralnya ya, maka Fx-nya horizontalnya ya, itu sama dengan F0x ditambah dengan integral dari 0 sampai TADT ya. Kita lihat F0x-nya, maka dengan demikian
ya, ini masih tetap ada, maka fx sama dengan f0x ditambah integral dari ya negatif f0 dibagi m ditambah dengan bt dibagi dengan m dt ya. Semuanya harus menggunakan fungsi t terhadap t, maka dengan demikian ya kita pisahkan boleh seperti ini ya. Integral dari f0 dibagi m dt ditambah bm ya ditambah b dibagi m integral t dt. Ini adalah t pangkat 2 setengahnya jadinya ya. Ini t pangkat 1, t pangkat 0 ditambah 0 tambah 1 pangkat 1 ya. Maka dengan demikian ya fx-nya kecepatan horizontal sama dengan f0x dikurangi ini t pangkat 1, dari t pangkat 0 menjadi pangkat 1 t kuadrat, maka 2 kebalikannya adalah setengah ya, maka menjadi setengah bt kuadrat dibagi dengan m ya, atau bt kuadrat dibagi dengan 2m. Itu yang diinginkan pada soal nomor A ya. Maka dengan demikian kita pindahkan ini ya, maka Vx dikurangi V0x sama dengan negatif V0t dibagi dengan M ditambah dengan BT kuadrat dibagi 2M. Maka dengan demikian ya, kecepatan horizontal awal pesawat saat menyentuh lintasan bahwa ya ini tadi TS, T sama dengan TS menyentuh berarti pas saat menyentuh tanah T-nya itu sama dengan 0 ya. Maka dengan demikian ya kita lihat persamaan ini ya. Kalau T sama dengan TS maka Vx-nya sama dengan 0 kan itu. Maka kita masukkan harganya, ini harganya 0, negatif V0 X dikurangi V0 sama dengan V0 sama dengan negatif V0 TS, T-nya diganti TS pada waktu Vx-nya sama dengan 0. Dibagi dengan M ditambah dengan BT S dikuadratkan dibagi dengan 2M. Maka persamaannya menjadi yang ini dipindah ke depan, yang negatif dipindah ke belakang, maka ya sama saja F0x sama dengan V0 TS dibagi dengan M dikurangi BTS dikuadratkan dibagi dengan 2M. Ini adalah kecepatan pada waktu pertama kali menyentuh landasan ya, pada waktu Vx-nya sama dengan 0 ya. Jadi prosesnya sebenarnya tidak ada kesulitan dari sini, diintegral ya. Karena yang diambil adalah komponen horizontal, maka harus diintegral sehingga menemukan bahwa T sama dengan TS pada waktu Vx-nya ini sama dengan 0, sehingga V0x sama dengan V0 TS dibagi dengan M dikurangi BTS dikuadratkan dibagi dengan 2M. Saya kira ini tidak ada kesulitan karena kita tinggal membuat integralnya. Faktor persyaratannya di sini ya, T sama dengan TS, kecepatannya sama dengan 0. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 2, nomor B ya. Jauh pesawat bergerak di atas lintasan sebelum berhenti ya. Ini sudah ada tadi persamaannya pada waktu T sama dengan 0 ya. Ya, maka Vx-nya sama dengan V0x dikurangi F0t dibagi M ditambah dengan BT kuadrat dibagi dengan 2M. Maka karena yang diambil ada lintasannya, ini harus diintegral kan itu. Maka X sama dengan X0 kan itu. Ditambah integral dari persamaannya ini yang dipakai. V0x dikurangi V0t dibagi M ditambah BT kuadrat dibagi dengan 2M. DT. Ini diintegral. Maka dengan demikian kita lihat. Ini T pangkat 0 maka menjadi T pangkat 1. Ini pangkat 1 menjadi pangkat 2. Kemudian faktornya dikalikan setengah menjadi 2M. Ya. Kemudian ini T pangkat 3. Ya. 2 tambah 1, 3, sepertiga. Sepertiga kali 1/2, 1/6. Maka persamaan X-nya sama dengan X0 sama dengan ditambah V0xt dikurangi V0t kuadrat dibagi 2M ya, ditambah dengan BT kuadrat dibagi dengan 6M. Itu yang diinginkan pada
jauh pesawat yang diinginkan. Nah, sekarang persyaratannya tadi sudah dikatakan x0 sama dengan 0 pada saat pesawat menyentuh landasan. Maka persamaannya menjadi, ini diambil 0. Maka X sama dengan V0 T dikurangi V0 T kuadrat dibagi 2M ditambah dengan BT pangkat 3 dibagi 6M. Maka dengan demikian, ya, jauh pesawat jauh pesawat sampai berhenti memiliki persamaan X sama dengan V0 X dikalikan T dikurangi V0 T kuadrat dibagi 2M ditambah BT pangkat 3 dibagi 6M. Tadi sudah diketemukan pada bagian pertama, kecepatan horizontalnya adalah F0X. Itu F0X sama dengan F0 pada waktu TS. Maka Vx-nya sama dengan 0 pada waktu T sama dengan TS, kecepatannya 0. Maka ini tadi sudah diketemukan V0 TS, F0 TS dibagi M dikurangi dengan B TS dikuadratkan dibagi dengan 2M. Masukkan ke persamaan ini, ya. Maka menjadi, ya, ini dimasukkan, ya. Maka ini dikalikan, ini dimasukkan harganya tadi, ya, dikalikan TS. Maka semuanya diganti dengan TS. Karena persyaratannya adalah T sama dengan TS, kan itu, ya. Maka V0 F0 TS dibagi M dikurangi BTS kuadrat dibagi 2M dikalikan TS semuanya dikurangi V0 TS dikuadratkan dari persamaan ini, ya. T diganti dengan TS dibagi 2M, ya, ditambah dengan BTS pangkat 3 dibagi dengan M. Dikalikan semuanya yang di dalam kurung ini menjadi TS kuadrat, ya. TS pangkat 3, ya, penyebutnya sama, ya, dikurangi F0 TS kuadrat dibagi 2M ditambah B TS pangkat 3 dibagi dengan 6M, ya. Maka dengan demikian, ya, diambil faktor yang sama F0 dengan F0. Maka dengan demikian F0 TS dikuadratkan dibagi M dikurangi F0 TS dikuadratkan dibagi 2M. Ini juga sama, B TS pangkat 3 dibagi 2M ditambah dengan BTS pangkat 3 dibagi dengan 6M. Maka dengan demikian, ya, ini adalah 2/2, ya. 2/2 berarti masih ada setengahnya, ya. Ini 2/2, ini 3/6, ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah F0 TS kuadrat dibagi 2M dikurangi 2BTS pangkat 3 dibagi 6M. Ini adalah sepertiga jadinya. Maka dengan demikian X yang dipenuhi pada pesawat supaya memenuhi lintasan sampai berhenti, maka X-nya sama dengan F0 TS kuadrat dibagi 2M dikurangi BTS pangkat 3 dibagi dengan 3M. Kita bermain variabel menjadi semakin asik, matematikanya akan bertambah kuat, kan itu, ya. Beginilah caranya, ya, kita mengambil beberapa keuntungan-keuntungan dari integral dan turunan, ya, pada gerak satu dimensi, ya. Semoga kita selalu menemukan kesimpulan-kesimpulan baru pada soal-soal yang dalam bentuk variabel sehingga kita bisa menganalisa dengan baik dan cepat, ya, sehingga mengerjakan soal fisikanya menjadi lebih baik dan tepat cara mengerjakannya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.